bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
pagi hari ini ya Tuhan. Oh Rabba Syakar Allah, terima kasih ya Tuhan, biar pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Itulah pelindungan setiap kami ya Tuhan. Engkau pakai setiap kami ya Tuhan. Baik juga ya Tuhan anak-anak Kau pakai Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Biarlah mulai dari anak-anak ya Tuhan sampai nanti besar ya Tuhan, kami semua ya Tuhan lebih taat setia kepadamu, sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini ya Tuhan, kami kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau duduk diam ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, firman yang kami baca ya Tuhan, kami dengar setiap hari ya Tuhan, bila menjadi bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan berdampak bagi semua orang ya Tuhan. Biar Kau pakai setiap kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semua yang mengikuti tuntunan sepekan hari ini, semua bersuka cita, amin. Amin. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Wah, dahsyat. Karena hari ini saya tuntunan tidak sendiri, tapi kita akan membawakan tema yang luar biasa bersama dengan keluarga yang luar biasa juga. Boleh kasih tepuk tangan. Wah, dahsyat. Karena ini bukan hanya kepala keluarga dan ibunya saja, tapi bersama dengan seluruh keluarganya, sama-sama kita bawa di sini untuk membawa dan sharing gitu ya tentang kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini itu spesial banget ya. Om Hasan, Eva, Iya. anak-anak, adik-adik, aku manggil apa ya? Adik-adik aja ya. Adik. Adik-adik. Karena temanya ini spesial gitu ya. Tema yang akan kita bawakan hari ini adalah Tuhan mencukupkan segala keperluanku. Amin. Dahsyat Amin. banget ya. Ya. Tapi sebelum itu aku minta boleh dari kepala keluarganya mungkin kenalin dulu dong seluruh anggota keluarganya. Nah, ini istri saya, Eva. Ini anak pertama, Kenneth. Lambaikan tangan boleh dong, Kenan. Yang kedua, Keisha. Anak ya, Say hi, Keisha. Yang ketiga, Catherine. Hai. Lah, dirinya sendiri belum Saya dikenalin. sendiri, Hasan. Dan saya dengan Mone, puji Tuhan. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas dikit-dikit gitu ya temanya. Hari ini tuh kita bakalan ngomongin banyak tentang keperluan. Ya. Ya. Kita bakalan ngomongin gimana sih Tuhan itu mencukupi keperluan kita gitu ya. Tuhan mencukupi apa yang kita butuhkan. Nah, tapi kata cukup itu nih, Om Hasan, Eva dan adik-adik semua itu relatif gitu Iya. ya. Bagi si A cukup itu mungkin kalau misalnya dia bisa makan aja setiap hari. Iya. Bisa tidur di tempat yang nyaman gitu ya. Tapi mungkin bagi si B cukup itu harus jalan-jalan sampai ke luar negeri gitu ya. Jadi cukup ini tuh punya banyak arti buat Iya. setiap masing-masing pribadi. Nah, kalau menurut Om Hasan, Eva gimana? Coba dari kepala keluarganya dulu deh, boleh. Cukup ya. Mm-mm. Ya, kalau dari saya sih, arti cukup itu ya, yang pasti kita bisa melewati hari aja kita udah mengucap syukur ya. Dengan kesehatan. Terus kalau saya sih nggak neko-neko ya. Maksudnya arti cukup itu ya saya segala apa hal-hal yang terpenting dalam hidup saya itu terpenuhi. Oke. Contoh anak saya sekolah, ya terus dari keperluan rumah tangga, ya kan sandang, pangan, papan tercukupi itu juga menurut saya udah luar biasa Tuhan berkati ya. Wah, dahsyat. Karena saya menanamkan diri saya itu bersyukur hidup yang saya jalani sekarang ini adalah hidup yang orang lain inginkan. Gitu. Jadi saya nggak peduli lah ngeliat orang yang keluar negeri yang kayak kemana-mana itu nggak penting menurut saya. Yang penting iya. keluarga saya happy, senyum, ketawa, mereka senang. Ya ke dalam kota liburan juga itu menurut saya udah hal yang menurut saya luar biasa. Yang penting saya bisa bikin keluarga saya tersenyum aja. Itu udah Wah, cukup dahsyat. sama saya. Menarik banget nih Om Iya. jawabannya. Karena memang untuk suatu keluarga bahagia itu belum tentu harus yang sampai punya harta yang Iya. sampai segimana gitu Iya, ya. betul. Nah sekarang aku mau tanya ke anak-anaknya dulu ya Iya. Om. Iya. Sebelum ke Yeva nih, aku mau tanya dulu mungkin ke Kenneth deh. Kenneth, kalau menurut kamu cukup tuh kayak gimana sih arti kata cukup? Cukup itu terpenuhi kebutuhan Mm-mm. dan keinginannya. Oke, berarti ini ada tambahannya nih, kebutuhan juga keinginan gitu ya. Iya. Keinginan maksudnya apa tuh Kenneth? Keinginan misalnya kayak
mau ada kuota gitu. Oh, kayak kuota buat main game. Butuh kalau mau main bola kan harus ada bola juga. Oh, harus ada bolanya dibeli gitu ya Iya. Net ya. Oke, berarti kalau menurut Kenneth tuh cukup tuh bukan hanya keperluan pokok nih, Iya. papa mamanya. Tapi cukup itu bisa untuk memenuhi keinginan yang dipengen sebagai anak-anak muda mungkin misalnya gitu ya. Aku tanya coba Kak, dua anaknya lagi yang imut-imut di sini. Aku tanya ke Keisha dulu deh. Esel. Keisha gimana? Cukup tuh apa menurut kamu? Cukup itu bisa makan, Cukup itu bisa makan, ya, terus nggak minum, bisa belanja, oh, bisa belanja. Terus apa lagi? ada baju, Ada baju. Oke, cukup ya? ya. Kalau Catherine, apa penasaran nih aku jawabannya? Itu apa? Mau apa aja ada. Mau apa aja ada. Oke. Nah, mungkin ditutup sama mamanya nih, sama mamanya. Kalau menurut Eva cukup yang sebenarnya itu seharusnya seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi ya cukup itu kan luas ya. Kan itu kan kalau cara pandang dunia kan kayak makanan, di rumah semua apa keinginan kita ya. Cukup itu tergantung dari pola pikir kita aja gitu. Oke. Dengan pola pikir kita, misalnya porsi biasanya misalnya makannya 3 sendok, ngerasa kita cukup ya cukup gitu. Kadang ada orang yang harus sampai secentong gede dulu baru merasa kenyang. Itu dia itu menurut saya cara pandang orang masing-masing sih. Cukup itu didasarin kalau menurut saya dengan rasa bersyukur ya. Jadi Wah, ya, apapun dahsyat. keadaan, misalnya apapun kebutuhan yang kita perluin, kalau kita nggak bersyukur, kita akan merasa kurang terus, nggak akan merasa cukup gitu kan. Oke. Benar nggak? Maksudnya kalau kita nggak bersyukur dengan keadaan kita, pasti nggak akan cukup. Ya benar nggak? Misalnya kita udah punya contoh, misalnya udah punya mobil nih. Pada saat dulu nggak punya mobil, pas punya mobil, mobilnya begini nih, kita Kurang pengen bagus, lebih bagus pengen lagi. lebih bagus lagi. Nah itu sih dari cara pandang kita berpikir aja ya, maksudnya rasa bersyukur kita gitu. Kalau kita nggak bersyukur akan merasa kurang-kurang terus, akan pengen kesini gitu kan misalnya. Wah, Kurang lebih dahsyat, tuh seperti puji itu sih. Tuhan. Karena memang di atas langit Masih itu pasti ada. masih ada langit lagi Iya. gitu ya. Kayaknya kalau misalnya kita mau bedah kata cukup, ini gak bakalan Luas, ada ya. habisnya Luas, gitu ya. ya. Gak bakal ada habisnya, apalagi kayak tadi yang Kenneth bilang kalau secara dunia ya rasa cukup itu didasari oleh keinginan kita gitu Iya. ya. Tapi yang sebenarnya tadi Eva bilang bahwa cukup itu sebenarnya tergantung dari gimana respon kita dengan apa yang ada sekarang. Iya. Ya, Apakah kita responnya itu dengan ucapan syukur atau Iya. enggak? Karena kalau kita nggak bersyukur, nggak mungkin tuh kata cukup itu ada buat kehidupan Iya, kita, betul. gitu ya. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri juga nih, Om Hasan, Eva, karena setiap orang itu pasti punya keperluan yang harus dicukupi. betul. Bener ya, Betul. karena kan kita punya kebutuhan pokok yang tadi Iya. Om Hasan bilang, sandang, pangan, papan. Nah, menurut Om Hasan, Eva, nanti anak-anak juga bisa tambahin ya, adik-adik ya. Nah, kalau misalnya kita mau cukup untuk kebutuhan pokok itu atau yang bisa kita bersyukur nih, kita tuh harus masuk ke kubu yang mana? Karena kan biasanya ada 2 kubu nih Om. Yang pertama itu yang kerja keras, banting tulang, pokoknya nggak kenal lelah gitu ya, pokoknya dari pagi sampai malam apa aja dimakan, dihajar, yang penting dapat cuan gitu ya. Atau satu lagi nih, biasa ada kubu satu lagi itu berserah aja lah sama Tuhan, ikutin aja flow-nya mau gimana. Nah, yang menurut Om Hasan sama Eva tuh yang bener tuh harusnya seperti apa menurut firman Tuhan? Ya kalau saya rasa sih 2 itu sih cukup ini juga ya, maksudnya ya harus ada 2 ini juga. Kita Oke. juga harus berserah sama Tuhan, tapi kita juga harus kerja keras kan. Di kita Amsal aja ada berkata kan, kalau orang malas itu kan pasti akan menuju kehancuran kan. Kalau dulu dulu sama sekarang saya pun sama aja. Waktu saya masih muda pun, sebelum saya menikah, saya juga kerja keras. Sampai saya menikah punya anak 3, lebih kerja keras lagi. Kerja keras, jadi kerja keras pun harus ya, Iya, Bapak kerja Ibu keras. Saudara. Karena kalau malas-malas, argo jalan terus masalahnya. Kita nggak bisa ngerem, kita jalan terus. Apalagi inflasi naik Iya, terus ya Om. Betul, tapi kan kita mesti ada istirahatnya juga. Nggak baik juga kerja terlalu keras, menghasilkan banyak uang juga
ujung-ujungnya badan kita sakit itu kan nggak baik juga Yang ya. ada nanti malah uangnya buat bayar Iya, bayar rumah sakit. sakit Gitu itu ya. kan percuma juga ya. Makanya kita selain bekerja keras ya kita berdoa ya kan. Banyak hal yang saya saksikan pada saat kita ada, kalau Tuhan nggak berkehendak nih nggak bakal terjadi. Kita merasa kita ada prospek nih ya, bagus nih, bakal menghasilkan banyak nih ya. Cuman kalau Tuhan nggak berkehendak nggak bakal jadi, ada Iya, aja. betul. Justru yang sebaliknya yang kita nggak pikir, malah Tuhan bisa kasih. Benar. Ya kan, yang saya baru baca di Keluaran 14 ayat 14 ya. Kamu akan diam saja kan, Ya, Tuhan akan yang berperang berperang. untuk Ya, kamu. itu luar biasa kan. Yes, Udah, dahsyat. kayak begitu sih. Ya, dua-duanya menurut saya penting. Kerja Iya. keras penting, berdoa, berserah sama Tuhan itu ya lebih penting. Karena segala sesuatunya itu ya dari Tuhan. Yes, amin. Tuhan nggak kasih ya. Betul. Ibaratnya mungkin Tuhan udah kasih pintu, tapi kita yang Betul. harus jalan Betul. ke pintu itu Iya. gitu ya. Orang dunia pun Mesti aja ada bisa ngomong kan, effortnya, betul. rezeki itu tidak akan tertukar. Iya. Nah, gitu. Wah, dahsyat. Mungkin dari Eva sekarang gimana Ya tuh? sebenarnya jawaban kurang lebih hampir sama ya. Kalau kita mau ada perubahan yang pasti kita harus bergerak, nggak diem aja. Kan memang berdoa itu perlu, tapi kan berusaha juga perlu gitu Ya. kan. Nggak cuman kita cuma berserah berdoa, masa ucuk-ucuk Betul. datang Lihat berkat uang gitu jatuh kan. dari langit Kalau gitu gitu ya. banyak orang malas kan kalau Iya, kayak gitu. betul. Jadi kita memang harus belajar untuk selain berdoa, kita berserah sungguh-sungguh sama Tuhan dan mau berusaha gitu kan. Kalau amin, kita amin. tanpa usaha ya semua itu sia-sia lah gitu loh. Tanpa doa, pokoknya saling melengkapi ya. Berdoa dan berusaha itu saling melengkapi. Kalau kita cuma berusaha tidak minta tuntunan Tuhan, tidak berdoa, gimana Tuhan mau kasih kita berkat-berkat yang lebih lagi ya gitu kan. Jadi ora et labora lah ya Iya. gitu ya. Jadi Iya. berdoa juga, bekerja juga. Iya. Dan aku yakin Tuhan juga pasti mempercayakan berkat itu ke orang-orang yang bisa mengelolanya dengan baik. Ya, Orang-orang yang memang sudah Tuhan percayakan Iya. karena Tuhan tahu bahwa kalau misalnya harta benda gitu ya, materi itu dikasih ke keluarga ini misalnya, Iya. oh dia bisa tetap mengingat Tuhan, dia juga Iya. bisa tetap melayani Tuhan dan Iya. mengelola keluarganya gitu. Jadi bukan yang disalahgunakan Iya. gitu ya. Makanya semakin kita bisa dipercaya, semakin Tuhan juga mau mempercayakan kita gitu ya. Termasuk juga berkat-berkat materi. Wah, dahsyat. Mungkin anak-anak ada yang mau tambahin gak nih? Menurut kalian berdoa sama berusaha harus seimbang atau gimana? Harus Iya. seimbang. Oh, harus seimbang. Coba Keisha pernah nggak? Pernah nggak? Oh, aku berdoa misalnya mau apa gitu. Aku berdoa, aku berusaha juga. Pernah. Contohnya apa sih ya? Pas ujian. Oh, pas ujian. Harus ada gininya ya, Syah. Oke, pas ujian. Gimana tuh, Syah, kalau mau pas ujian, Syah? Harus belajar tapi juga harus doa. Oh, gitu. Berarti terus dapat nilainya bagus gitu ya. Karena seizin Tuhan. Iya. Haleluya. Malu-malu dia. Malu-malu ya, Syah. Nggak apa-apa, Syah, ngomong aja. Nah, tadi menarik ya, kita udah mulai ngomongin tentang berserah sama Tuhan, tapi juga harus bekerja. Nah, kalau di kehidupan Om Hasan sama Eva sendiri nih, pernah nggak sih ada kesaksian-kesaksian gitu ya, atau ada cerita-cerita yang bisa dibagiin nih Om tentang berdoa sama bekerja bisa dua-duanya tuh berjalan beriringan gitu Om, bisa diseimbangkan. Dan apa yang Tuhan kerjakan dari situ? Ya, banyak sih ya kesaksiannya di hidup saya dari Selain itu. saya sih sebenarnya sama istri itu kami tuh benar-benar dari bawah, dari nol, dari nol kami nggak punya apa-apa dulu, cuma hanya punya motor doang kan, punya motor. Cuman ya kami kerja keras, nah seperti yang tadi di awalnya itu kami berdua kerja keras, saya kerja, istri kerja keras, ya pelan-pelan. Ya Tuhan kasih jalan aja. Kami bisa ya kesaksian hidup sih ya. Waktu masih naik motor itu kami tuh agak kesulitan juga tuh kalau misalkan hujan gitu kan. Dulu minimarket tuh nggak sebanyak sekarang. Alfamart, Indomaret itu belum berjamur tuh. Nah kami masih belanja di supermarket kan. Di supermarket itu kalau belanja bulan kan pasti banyak. Itu ada berapa kantong kan. Kalau naik motor kan repot kan. Itu udah punya anak belum tapi Om? Belum, Oh, masih belum. Oke. masih hamil, masih hamil Oh. anak pertama, Kenneth belum keluar. Udah itu pas keluar hujan besar tuh.
Aduh, akhirnya daripada nunggu diterobos. Oh. Udah terobos, bannya bocor. Waduh. Sedih kan? Ya udah itu ke tukang tambal ban. Nah, istri ngomong deh, kapannya kita punya mobil dia bilang gitu. Ya akhirnya kita berdoa, beriman deh tuh sama Tuhan. Ya Tuhan pasti jawab. Yang akhirnya singkat cerita, ya Tuhan kasih mobil. Wah, dahsyat. Nah, walaupun ya mobilnya mobil yang ya kurang bagus deh ya. Tapi yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, ada AC-nya dingin kan. Anak saya lahir yang pertama si Kenneth, ya puji Tuhan. Udah ada. Iya, pulang pergi rumah sakit tuh nggak kena debu gitu. Wah, di dahsyat. naik mobil ya itu yang menurut saya itu pertolongan Tuhan ya. Tepat pada waktunya Tepat lagi pada ya. waktunya, Pas gitu. punya anak jadi nggak Iya, kehujanan. pokoknya pertolongan Tuhan tepat deh, Wow. nggak pernah terlambat. Wow, menarik nih karena tadi Om Hasan tuh bilang dari nol, terus apakah dari nol itu udah ngandelin Tuhan nih Om? Apakah dari nol itu apakah memang Om udah punya iman seperti sekarang apa gimana tuh Om? Itu pun ya saya belum terlalu dekat sama Tuhan ya, itu pun Tuhan tolong loh gitu loh. Makanya sekarang pun saya percaya gitu loh. Sekarang saya makin sungguh-sungguh saya melayani Tuhan, ya saya percaya pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat buat saya. Tuhan yang dulu pernah tolong saya, pasti Tuhan yang sama juga akan menolong saya. Yes, amin. Walaupun tantangan sekarang, ya pasti hidup itu kan tantangannya makin lama makin besar ya. Betul. Itu jujur aja anak saya 3, kita tahu sendiri kan. Yang di rumah juga bisa hitung sendiri deh kalau anak kita gimana ya kan. Ya cuman ya saya selalu bersyukur, selalu cukup aja. Mau bayar sekolah ada. Karena ada hati yang penuh dengan ucapan syukur Iya, kita ya. makanya tadi kayak istri saya bilang cukup itu kan bagaimana tergantung kita meresponinya kan. Betul, betul. Kalau merasa kurang terus, ya udah. Iya. Tapi menariknya dari perjalanan yang tadi Om Hasan Eva cerita, ternyata Tuhan tambahkan perlahan-lahan gitu Iya, ya. iya. Perlahan, mujizat gitu kalau ya. kita maksudnya kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita beriman, pokoknya kan berserah juga kan gitu kan. Itu ada jalan-jalan berkatnya gitu kan. Selain itu kan kita juga doa pasti berdampak ke orang lain gitu kan. Jadi berkat buat orang lain itu kan kerinduan setiap kita juga ya, maksudnya pengen juga jadi berkat buat orang. Ya selain berdoa, berusaha kita juga mendoakan untuk jadi berkat buat orang lain gitu kan. Amin. Itu tuh banyak pengalaman hidup kami ya, maksudnya selalu ada mukjizat yang Tuhan berikan dan ada berkat juga untuk memberi buat orang lain gitu kan. Itu Tuhan Yesus tuh luar biasa. Banyak banget lah dari awal nikah sampai sekarang pun gitu, dari awal mau nikah, udah nikah, punya anak itu berkatnya itu ya ada aja gitu Ada loh. aja ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Yang penting kita fokus sama Tuhan, Amin. sama jangan gampang mengeluh lah, Jangan gitu. gampang Bersyukur mengeluh. selalu lah gitu. Amin. Tapi ada nggak sih Tan kayak kisah yang bikin deg-degan gitu, misalnya perlu sesuatu tapi kok Tuhan belum tolong ya? Oh, Perlu ada. sesuatu kok kayaknya udah mepet banget nih, kok belum ada jawaban nih, kita udah Nah, doa, saya- udah berserah. Pernah kejadian kan, maksudnya kan kita udah 2 anak nih, contoh ini yang anak ketiga nih kan, mana kita juga baru pindah rumah gitu kan. Nah kebutuhan untuk lahiran itu nggak kan tahu sendiri ya, nggak murah ya, kelas Cukup 2 aja bisa di atas 20 juta lebih gitu kan. Tapi di situ pergumulan ya, maksudnya pergumulan saya sama Ko Hasan ya, maksudnya benar-benar pergumulan, kita doa berusaha. Padahal saya posisinya itu pas udah mau cuti ya, udah mau cuti, tiba-tiba saya juga sales ya, sales mobil gitu kan, udah nggak kerja, tiba-tiba ada customer tuh. Oh gitu. Padahal udah mikir, waduh dok, biaya ini gimana ya, biaya anak ketiga gini-gini kan, udah itu renov rumah apa itu kan biayanya gede kan. Nah pada saat itu Tuhan itu luar biasa, datengin customer yang beli mobil yang nggak pernah dipikirin lah sama saya gitu kan. Lagian saya juga udah di rumah gitu kan, nggak bekerja lagi kan, karena udah pasca mau melahirkan kan. Tapi di situ tuh Tuhan luar biasa kasih mukjizat itu yang mungkin biayanya itu di atas 20 juta, Tuhan itu kasih 5 kali lipat. Wow, Dari dahsyat. satu unit mobil itu. Aduh, kata maksudnya
Tuhan Yesus itu luar biasa bener ya, dahsyat bener gitu kan. Yang bener-bener udah ini ya, maksudnya udah bentar lagi melahirkan apa, Tuhan kasih berkat gitu. Bukan anak ketiga aja, anak pertama juga. Saya kan lahiran di Lampung tuh kan. Ya, Koasan deh lanjutin ininya apa, Koasan. Iya, tuh waktu anak pertama waktu itu lahirnya kan di Lampung. Itu ada sedikit gangguan nih, jadi si Kenneth lahir itu dalam keadaan yang tidak normal gitu, nggak baik-baik aja. Maksudnya dia punya ada penyempitan pernapasan, terus ngorok ya kan, terus dia belum bisa refleks hisap susunya belum bisa, ya jadi mesti pakai selang gitu kan. Nah itu waktu itu saya butuh untuk biaya lahiran itu ya, itu dalam 1 bulan itu saya kalau disuruh balik lagi sekarang saya mikirin kayaknya gimana caranya ya. Saya dalam 1 bulan tuh saya bisa jual mobil tuh 9 unit. Wow. Padahal waktu itu zaman belum seperti sekarang digital. Kalau zaman dulu kan misalkan customer beli mobil mau kredit kan kita mesti ambil data-datanya tuh. Nah itu kan kita mesti ke rumahnya. Atau kalau enggak di fax, zaman fax. Kan kalau nungguin dia fax lama kan, mau nggak mau kita mesti Uber ke rumahnya atau ke kantornya. Nggak kayak sekarang kan tinggal by WA, PDF tuh kirim-kirim gampang kan. Itu saya bisa jual 9 unit tuh dari SPK sampai pengiriman mobil. Makanya saya bingung kalau pikir-pikir dalam waktu 25 hari berarti ya, dalam waktu 25 hari itu saya kerja kayak gimana gitu loh, pulang kontan-panting. Tapi ya puji Tuhan, saya sales pertama yang terima komisi itu pakai cek. Wah, saya sales pertama yang terima komisi itu pakai cek. Jadi kata bos, udahlah nggak usah ditransfer nih, kegedean kata dia. Lu pakai cek aja lo kayaknya sendiri. Dikasih dan itu uangnya itu cukup untuk bahkan lebih lah. Bahkan lebih untuk biaya persalinan ini. Ya, berarti udah yang pertama lebih dari apa yang Om pikirin. Tapi poin keduanya juga menarik nih Om, yang aku dapat ya dari cerita Om Hasan sama Eva tadi. Karena walaupun Om Hasan diberkati Tuhan, ada bagian Om Hasan juga yang Om Hasan lakuin gitu ya. Jadi Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat untuk Om Hasan bisa bekerja, semuanya seizin Tuhan sehingga semuanya bisa cukup gitu ya. Bukan mujuk-mujuk itu tiba-tiba datang gitu ya. Tadi balik lagi ke poin nomor 1 kan. Iya, betul. Berusaha ya sama berdoa. Wah, dahsyat. Sampai sekarang anaknya bahkan udah besar, udah remaja, udah sama-sama melayani Tuhan bersama dengan keluarganya. Puji Tuhan. Ada satu ayat semua yang saya apa tuh Om? Ya, si Kenneth aja yang baca ya. Oke. Dibaca Kenneth Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jelas banget tuh ya, dengan ucapan syukur. Baik lagi respon menentukan hasil. Wah. Nah, tapi nih Om Hasan, Eva, ada nggak sih dalam perjalanan itu dari kisah-kisah yang pernah Om Hasan, Eva jalanin, ada kisah-kisah di mana Om Hasan tuh harus memilih antara dua nih? Kan tadi berdoa sama bekerja kan tuh harus berjalan beriringan. Ada nggak sih kisah-kisah di mana posisinya tuh ada kerjaan, tapi tuh waktunya doa juga gitu? Apakah ada? Ada. Kesaksian kayaknya itu pernah dengar tuh. Mungkin boleh disaksikan. Itu ada, itu mujizat. Mujizat banget. Kisah-kisah mengutamakan Tuhan ya Om. Kayaknya kalau mau terulang lagi, kayaknya saya sampai sekarang tuh bingung. Waktu itu zaman masih pandemi ya, masih pandemi, jadi kita kan semua dirumahkan, itu nggak kerja ya kan. Nah tiba-tiba saya ditawarin mobil tuh sama teman saya tuh, ditawarin mobil. Saya nawar teman saya itu waktu itu 385 juta. Nah saya buang ke teman saya itu di Bandung tuh, teman saya berani 405. Jadi itu ada selisih 20 juta tuh, ada selisih 20 juta. Nah saya bagi dua sama teman saya 10 juta. Pada saat itu kan waktu Covid ya 10 juta kan lumayan ya. Nah akhirnya belum dikasih tuh. Nah udah dikasih, seminggu kemudian teman saya ini telepon, katanya dikasih. Dibilang, bro ini dikasih nih, dia bilang gitu, bisa DP sekarang, dia bilang gitu. Jam berapa? Saya bilang sekarang, dia bilang.
Wah, waktu itu bertepatan ada doa berantai waktu itu. Nah, dan saya jadi pemain musik. Itu posisi jam 6 sampai jam 7, karena doanya sejam. Saya bilang sama temen saya, jam 7:30 deh, saya bilang. Tungguin, gak bisa dia bilang. Nanti gue jual ke orang lain nih, dia bilang kayak gitu. Aduh, udah mulai berat ya milihnya. Itu berat. Saya nanya sama istri, gimana ya? Nanti mobilnya hilang nih, saya bilang. Utamain gitu. Tuhan dapet cuan Nggak, deh gitu. iya. Minta tukeran aja ya, saya bilang maksudnya tuh. Makanya yang main kita kan mungkin banyak dong, berantem juga bisa atau siapa kan. Cuman dalam hati saya itu waktu itu ada satu rasa kayaknya udahlah, maksudnya main taat dulu lah gitu. Akhirnya saya putuskan, yaudah saya taat dulu deh. Saya bilang sama si teman saya ini, kalau mau 7:30, kalau nggak mau nggak apa-apa, kasih orang aja. Tegas ya Om di situ. Iya, jangan tahan gara-gara saya gitu. Udah kamu kasih orang. Oh yaudah, dia bilang gitu. Udah. Akhirnya mulailah tuh doa berantai ya kan, nyanyi main gitar. Itu saya main gitar pun ya pikiran berarti pikiran manusia ya, manusiawi. Aduh, hilang ya mobil saya. Cuman ya tetap fokus ya kan, muji Tuhan, menyembah Tuhan. Akhirnya singkat cerita udah selesailah doa berkat dari Pak Kasub, amin, udah tutup laptop langsung. Saya hubungin dia tuh, nggak bisa, dia nggak bales. Akhirnya saya bilang, kalau misalkan nggak jadi saya mau mandi, mau beres-beres, mau istirahat. Akhirnya saya keluar sebentar, saya beli makanan. Dia telepon saya tuh, dia telepon saya suruh ke situ, dia bilang. Akhirnya saya ke situ, dia cerita sama saya ada yang nawar dia tuh 400. Tapi hati dia nggak nyaman mau jual ke saya 385, malah lebih murah. Jadi ada selisih 15 juta. Itu kan mustahil ya bagi manusia ya. Betul. Orang saya, ini kan cerita udah lama nih, udah kurang lebih udah 2 tahun yang lalu kan. Yes. Saya ada cerita ke teman saya, ini saya pernah ngalamin gini-gini. Temen saya cuma bilang jawab, itu mah salesnya aja yang bodoh. Dia itu orang lain ngomongnya gitu, itu mah salesnya aja yang bodoh. Dia bilang orang selisih 15 juta mendingan jual ke dia. Saya bilang, makanya Tuhan tuh dahsyat. Akhirnya Tuhan ya mungkin jamah hati dia atau gimana, ya akhirnya kasih ke saya. Sampai dia bilang, lu berdoa sama siapa? Saya bilang sama Tuhan Yesus. Oh Tuhan lu hebat ya, dia bilang kayak gitu. Ya kan kita jadi ini juga kan, jadi terang ya, jadi terang ya kan. Itu sih, wah saya senang banget. Orang pertama yang saya telepon tuh di mobil tuh Pak Gem. Saya cerita, iya, wah saya langsung kesaksian dulu. Makanya dahsyat Tuhan Yesus. Utamain Tuhan terlebih. Utamain Tuhan. Makanya seperti di ayat ya Om ya, di Matius 6 ayat 33. Utamakanlah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu, dan itu benar-benar terjadi di kehidupan Wawasan dan keluarga. Makanya saya sekarang minggu saya kalau ada pelayanan saya nggak mau diganggu. Pokoknya minggu fokus pelayanan. Iya gitu. Kecuali saya udah selesai pelayanan, ya masih ada sisa waktu, terus mau ketemuan deket-deket gitu ya oke lah. Saya masih Betul. Tapi kalau sepanjang pagi sampai siang, bahkan kalau siangnya ada meeting gitu, saya cancel. Senin aja. Berarti bisa kita bilang ikut Tuhan tuh sebenarnya enak ya Om. Iya. Ikut Tuhan tuh udah siapin mujizatnya, udah siapin berkatnya di waktu yang tepat juga. Nah tapi masalahnya gini Om Hasan Eva, ada mungkin beberapa orang yang jadi salah mengerti nih Om. Jadi pengen ikut Tuhan tuh karena berkatnya, pengen ikut Tuhan tuh karena motivasinya kan supaya dapat mujizat gitu. Prosesnya nggak mau gitu. Iya bener. Gimana tuh Eva harusnya? Ya kalau saya dari kesaksian aja ya, memang kalau ikut Tuhan itu, Tuhan kita tuh nggak gampangan lah gitu kan. Kita percaya Tuhan kita nggak gampangan ya, maksudnya kita kalau ikut Tuhan itu anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak yang gampangan. Harus tahan uji ya kan, harus tahan banting gitu kan. Nah dalam proses itu tuh awal-awal mau sungguh-sungguh sama Tuhan itu justru masalah banyak. Ada yang numpuk yang kadang-kadang udah angkat tangan, tapi disitulah bikin kita naik level, bikin kita lebih dewasa lagi. Begitu kita selesai dengan masalah itu, benar-benar sampai maksudnya ke belakang sampai ke sininya itu, jadi kalau hal berat udah ada di depan kita ya, maksudnya kita bisa lalui hal berat yang akan datang ke belakangnya, kayaknya kita
enggak kayak zaman dulu yang kita Stres baru mengenal gitu ya? baru mengenal Tuhan lebih dekat lagi, oke. malah bertubi-tubi tuh gitu kan. Tapi begitu kita melewati itu, itulah ya Tuhan kita dahsyat ya, dia beri kita kekuatan gitu loh. Pada saat kita ke belakang ada masalah, yang udah nggak ngerasa panik, udah nggak ngerasa stres gitu kan. Karena Tetap semakin terbiasa ngandelin Tuhan ya, iya kan? gitu, karena kita kan bersama Tuhan, udah Tuhan ini masalah kita gitu kan, angkat tangan gitu kan. Dahsyat. Ya pokoknya banyak proses yang kayak gitu ada kita lalui, ada gitu yang benar-benar angkat tangan, Tuhan nggak sanggup gitu kan. Tapi sekarang biarpun ada pergumulan seberat apapun, kayaknya ya ringan aja gitu loh, merasa ya jadi kita nggak bersungut-sungut. Kalau dulu kan ngeluh mungkin kan ya, dengan kita fokus lagi lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, ya kayak biasa aja gitu. Ada masalah seakan-akan kadang orang mungkin kita ini nggak pernah ada masalah, padahal ada gitu loh. Tiap manusia selama masih hidup pasti kan Pasti. ada masalah ya, masing-masing ini porsinya ya. Iya, betul-betul dahsyat. Wah, dari hari ini kita udah banyak banget nih dapat insight, dapat value-value yang berharga dari Om Hasan dan juga keluarga. Nah, mungkin kalau boleh aku simpulkan gitu ya, dari yang pertama itu ada poin yang bagus banget, bahwa cukup itu nggak akan pernah ada habisnya. Iya. Tapi gimana kalau kita punya hati yang bersyukur, disitulah kita bisa punya rasa cukup. Yang kedua, itu juga harus ingat bahwa bekerja keras dan mengandalkan Tuhan itu dua-duanya harus berjalan seimbang. Dan yang ketiga, jangan lupa terus andalkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti melakukan mujizat, memberikan pertolongan di waktunya yang tepat. Tapi jangan lupa juga bahwa ikut Tuhan tuh nggak melulu tentang enaknya doang ya, tapi pada ada saat prosesnya juga. Wah, Betul. dahsyat, puji Tuhan. Kalau begitu, kita semua pasti berdoa bahwa nanti yang ada di rumah-rumah, yang mendengarkan, semua akan menjadi pelaku-pelaku firman, amin. Amin. Kita semua juga yang hari ini berbincang-bincang bukan karena kita lebih hebat, Ya. tapi kita juga sama-sama belajar untuk melakukan firman ini, amin. Amin. Yuk, mari sama-sama kita tutup Terakhir, dalam Mon. doa. Oh, masih ada lagi. Filipi 4 ayat 19. Wah, dahsyat. Silakan dibacakan, Mas. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jadi nggak usah khawatir, Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan yang sudah Engkau berikan buat kami hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kami percaya ya Tuhan, perjalanan kami ya Tuhan setahun ke depan, bahkan sampai kami menyelesaikan ya Tuhan pertandingan kami di bumi ini, Tuhan yang akan terus menguatkan, bahkan mencukupkan Amin. segala keperluan kami. Amin. Biar mulai dari hari ini ya Tuhan, kami taruh setiap beban pergumulan kami di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mencukupkan Amin. apa yang kami perlukan, dan menyeimbangi hal itu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk terus bekerja keras sesuai dengan kehendak-Mu, dan terus mengutamakan Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berikan setiap pujian, hormat, kemuliaan buat Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu sepanjang sisa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat.